Halo sahabat otomotifkompas.com, kali ini masih di Gcompact 2024 ada di booth Foton. Mereka membawa 5 kendaraan mereka, kendaraan niaga. Ada 2 yang gede banget, truk gede, dan 3-tiganya nih sisanya adalah kendaraan listrik. Jadi yang pertama ada e-View, yaitu mirip-mirip HS modelnya. Terus yang di belakang saya ini adalah e-Aumark. Dia modelnya kayak truk ya, semi truk, ya termasuk yang kecil lah ya. Dan yang ketiga ada e-Truckmate. Nah itu mobil box. Nah, seperti apa detailnya? Ikutin terus videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, di kendaraan yang pertama teman-teman ada Foton e-View. Ini modelnya kayak HS ya, tapi emang dari dulu Foton tuh kayak ngikutin HS banget ya. Dari mobil yang pertama, dari View yang pertama itu udah sampai sekarang ya, sampai yang listrik. Bahkan HS-nya belum ada yang listrik, mereka udah keluarin duluan yang listrik. Nah, ini saya udah pegang brosurnya, jadi nggak usah hafal-hafal teman-teman. Jadi dia tuh untuk range-nya bisa sampai kalau sesuai EDC itu 235 km, kalau WLTP 195 km. Ya tuh kurang lebih Jakarta-Bandung lah ya. Kalau Jakarta-Bandung tuh sebenarnya 140 kiloan. Jadi kan belum dihitung macetnya. Terus kalau ke Bandung PP misalnya ada naik tanjakan turunannya juga. Jadi range-nya masih relatif lah. Dan untuk pengecasannya dia bisa fast charging nih, pakai DC udah CCS2 colokannya. Bisa cuman 1,5 jam. Jadi kalau misalnya dari Jakarta terus ke Bandung, terus misalnya nunggu penumpang bisa ngecas dulu. Jadi bisa lebih irit lah ya kalau misalnya dibanding sama HS yang harus ngisi solar bensinnya. Jadi kalau 1 kWh kan cuman Rp3.000 ya untuk 1 kWh di SPKLU fast charging. Terus kalau untuk baterainya 50,23 kWh berarti cuma ngeluarin biaya 150.000 untuk 1 kali perjalanan Jakarta-Bandung. Nah, karena bisa dibilang ini adalah shuttle bus, jadi dia tentu bisa membawa penumpang yang banyak. Untuk Foton e-View ini, modelnya sliding door juga, dia bisa membawa totalnya sampai di belakang, paling belakang 4 orang, depannya 3, 7 tambah 3, 10, 13, dan di depan termasuk pengemudi dan penumpang ya, ada 1 di depan, jadi 15 penumpang. Bukan, 15 orang maksudnya. Jadi cukup banyak nih. Terus kalau kita masuk, ini kita duduk yang paling kiri, ini kursinya semuanya fabric dan bisa diatur juga ya rebah tegaknya. Aduh, tapi lumayan nih. Ya sebenarnya bisa diatur lagi aja ya, tergantung kemauan kalian aja mau konfigurasi kursinya berapa. Tapi untuk headroom segala, terus ada AC semua nih di kanan kiri dan depan, pengaturannya di depan. Terus di samping model jendelanya model yang geser, ada 1, 2, 3. Oh, semua sisi kacanya bisa dibuka. Tapi kalau yang saya lihat di bagian penumpang di sini nggak ada colokan USB atau aksesoris yang menunjang untuk pengecasan sih. Sedangkan untuk bagian belakangnya, ya biasalah logo-logo. Ada kamera mundur, terus ada kaca nih untuk biar gampang lihat belakangnya dari kaca depan, spion depan. Terus nih ada sensor ya, parking sensor 2. Terus kalau kita buka bagasinya, wah nggak ada tempat untuk naro-naro koper atau barang-barang bawaan ya. Ini sih tapi harusnya bisa dicopot sih kelihatannya ya, cuman dibaut-baut aja nih. Tapi ya kalau untuk bawa barang-barang jadi mengorbankan kapasitas penumpang yang dibawa. Totalnya 4 orang yang harus dicopot. Nah, untuk cabin dari e-View ini, naiknya ini ada kayak stepnya lagi ya. Aduh, agak tinggi dia mobilnya. Ini kita masuk. Cukup nyaman ya di dalam nih, joknya empuk. Terus di sini sebenarnya ada kursi ketiga nih sebenarnya tengah-tengah. Ini biasanya dilipat sih biar bisa akses ke bagian penumpang enak. Tapi ini untuk bagian pintunya nih, finishnya dia ada karet gitu, tapi sisanya plastik sih. Terus ini bisa maju mundur, rebah tegak juga. Dan yang kerennya untuk ganti transmisinya tinggal dipencet R, N, sama D. Terus dia untuk setirnya juga lingkarnya diameternya cukup besar. Jadi karena kendaraannya juga panjang dan besar, jadi
pasti mengikuti ya ukuran diameter setirnya. Terus biasalah pengaturan wiper, sen, lampu. Terus speedometernya juga masih analog. Ada presentase baterai, ada suhu baterai juga. Terus ini hazardnya di sini untuk bisa naik turunin headlamp. Terus untuk rem tangannya juga tinggal di model tarik ya. Untuk pengaturan spionnya juga udah elektrik. Dan ini ada head unitnya, udah model digital, bisa pakai USB juga. Untuk AC-nya pengaturannya juga di bawah head unit kecil. Ini untuk nyalain lampu, AC. Terus ini apa nih? Oh, untuk naruh recehan nih, udah lama nih ngeliat kayak gini di mobil-mobil. Terus ada glove box. Sama di atas ini juga ada glove box. Jadi udah cukup lah ya, bagian depan nih yang esensial udah pasti mencukupi di depan. Dan kendaraan listrik yang kedua ada e-Aumart. Ini ukurannya di 3360 wheelbase ya, 3-4 meteran lah ya. Belakangnya bisa dipakai box biasanya sih kalau di jalan ya. Ini juga tentunya listrik. Terus dia bisa menempuh jarak sejauh 167 km. Baterainya sudah LiFePO. Ukuran baterai 81,14 kWh. Jadi mungkin lebih cocok kalau dipakai untuk bawa-bawa barang dalam kota ya. Nah, di mobil yang ketiga ini adalah Foton e-Truckmate. Jadi dia lebih kecil dari yang tadi. Dia mobil box sih kalau ini yang di display ya modelnya ya. Dia bisa menempuh jarak 220 km. Untuk baterainya dia LFP 38,64 kWh. Dan untuk pengecasannya juga cukup setengah jam aja teman-teman. Dan kalau bisa dilihat sih dia lampunya semua masih halogen. Tapi untuk fog lampnya kayak udah LED deh. Oh, ada DRL sih. Fog lampnya kayak tetap halogen. Terus kalau kita lihat di sampingnya, untuk wheelbase-nya dia 2,6 meter. Dan untuk panjang keseluruhannya dia hampir 5 meter, tepatnya 4,6 meter. Ini seperti yang kalian lihat, ini belakangnya box, yang model pasang box. Dia untuk bagian kaki-kaki juga ini ring 14. Dan dia masih pakai velg dop. Dan untuk pernya dia masih pakai per daun. Sekarang kita lihat interiornya nih, joknya fabric, terus ini plastik semua lah ya. Ya umumnya kendaraan niaga lah ya teman-teman. Terus masuk, ini joknya bisa diatur ya, maju mundurnya. Rebah tegaknya juga bisa diatur. Terus ya ini modelnya commanding banget nih. Kita duduknya posisi tinggi banget nih, ngeliat ke bawah. Ini juga di atas nih kan. Jadi untuk setir nih, handlingnya pasti enak nih. Karena kita posisinya lebih di atas setir gitu ya. Ini speedometernya juga masih analog. Ini biasa ya, cuman pengaturan wiper dan lampu. Ini ada on off DRL nih di sebelah kanan, fog lamp, terus ada mode eco-nya. Ini karena ini mobil listrik juga, untuk ganti tuas transmisinya dia model knob, jadi tinggal diputer-puter aja. Ini ada R, N, sama D. Parking brake-nya juga masih tuas, belum elektrik. Ini ada head unitnya, udah cukup canggih nih, udah model digital. Ini sayangnya kita nggak bisa nyalain juga sih. Terus ada AC juga tentunya di sini, dan ada lighter sama. Loh, di sini lighternya ada 2 teman-teman. Dua-duanya 12 volt dan ada 1 USB. Untuk tempat penyimpanan cuman cup holder 2, dan ini ada 1 di tengah dan ada glove box. Jadi nggak banyak ya. Ya ini ditambah paling nih ya, untuk dashboardnya papan. Jadi mungkin naruh-naruh barang atau dokumen biasanya di dashboard. Nah, karena Foton di Indonesia bekerja sama Indomobil, rencananya mereka mau melakukan perakitan di Indonesia. Tapi kalau untuk sekarang ini masih CBU ya unitnya untuk semuanya dari Foton. Nah, kalau yang di belakang saya ini, yang e-Truckmate, dia dijual dengan harga 370 jutaan. Itu off the road tapi harganya. Sedangkan untuk e-Aumart yang truk medium size itu dijual dengan harga 640 jutaan. Yang e-View yang mirip-mirip Hi-Ace itu untuk bawa-bawa penumpang, dia dijual dengan harga 590 jutaan. Ingat teman-teman, semuanya harganya masih off the road, jadi harganya belum termasuk pajak, tapi sudah termasuk PPN 11%. Dan tapi kalau udah misalnya ada yang di CKD, pasti harganya bisa lebih murah lagi sih. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Untuk spek yang diberikan dan harga yang diberikan udah worth it nggak? Jadi jangan lupa komen di bawah, jangan lupa like juga, share video ini, dan saksikan terus video-video kami di channel otomotifkompas.com.